Halo teman-teman kaum muda dan remaja. Senang sekali hari ini saya masih bisa menyapa teman-teman semuanya. Saya berharap kalian di dalam kondisi baik-baik saja dan marilah kita tetap bersabar di tengah-tengah kondisi pandemi seperti sekarang ini. Mari teman-teman, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, saya ajak kita semua untuk tundukkan kepala, kita berdoa meminta pimpinan Tuhan. Tuhan Bapa kami yang baik, kami bersyukur ya Tuhan, hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk belajar daripada firman-Mu, merenungkannya ya Tuhan, dan terlebih lagi kami boleh belajar melakukannya Bapa. Tolong kami ya Tuhan, di tengah-tengah kondisi yang tidak mudah ini, kami terus berharap kepada Engkau, kami terus bersandar kepada Engkau. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu pemberitaan firman ini ke dalam tangan-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman, hari ini saya ingin mengajak kalian merenungkan sebuah tema, yaitu doa dalam hati sah atau enggak. Satu tema yang mungkin dianggap bodoh oleh sebagian banyak orang, karena dianggap ini pertanyaan yang sepele dan tidak perlu dipertanyakan lagi. Tapi di sisi lain, ini merupakan tema yang menarik untuk kita renungkan bersama. Sebab ada orang-orang yang beranggapan bahwa berdoa dengan bersuara itu lebih didengar oleh Tuhan. Apalagi ketika kita berdoa dengan suara yang keras, maka Tuhan akan segera menjawab doa kita. Tetapi kalau kita berdoa tanpa bersuara, bisa jadi Tuhan tidak mendengar. Nah, apakah benar demikian? Untuk menjawab pertanyaan ini, saya mengajak kita membaca bersama-sama bagian firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 sampai 8. Matius pasal ke-6 ayat 5 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele, seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka. Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Nah, teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, bicara tentang doa, perlu kita ketahui bahwa yang pertama, Alkitab tidak pernah menekankan atau mengajarkan kepada kita mengenai cara berdoa yang benar. Apakah berdoa itu harus lipat tangan atau harus angkat tangan? Apakah berdoa itu harus bersuara atau tidak? Atau apakah berdoa itu harus dengan suara keras atau tanpa bersuara? Tetapi yang diajarkan dan ditekankan oleh firman Tuhan adalah, apakah selama ini kita berdoa, kita sudah berdoa sebagai orang yang benar? Dalam artian, kita sudah menaikkan doa-doa kita secara tulus di hadapan Tuhan. Tidak ada motivasi terselubung di balik doa-doa kita. Dan terlebih lagi, di dalam doa kita, kita menyatakan iman percaya kita akan janji pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Dan terakhir, kita berdoa untuk memuliakan nama Tuhan. Lalu yang kedua, kaitannya dengan doa dalam hati atau bersuara. Maka kita perlu pahami bahwa ini adalah ekspresi atau cara dari komunikasi kita kepada Tuhan. Ekspresi itu berbeda dengan esensi. Ekspresi adalah luapan dari esensi. Sedangkan esensi adalah inti atau hakikat doa yang perlu kita pahami bersama. Orang percaya bisa saja punya ekspresi yang baik ketika mereka berdoa. Padahal mereka tidak memahami esensi dari doa dan mengapa dia harus berdoa. Tetapi orang yang paham akan esensi doa, maka dia akan memiliki ekspresi yang tepat yang keluar dari dalam hatinya sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, ekspresi inilah yang diungkapkan oleh Yesus di dalam bacaan yang telah kita baca tadi.
Khususnya di dalam ayat kelima, ketika firman Tuhan mengingatkan agar kita tidak mengikuti cara doa yang salah. Seperti doa-doa yang dipraktekkan dan ditunjukkan oleh para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, di mana mereka suka sekali mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka bisa dilihat oleh orang lain. Nah, mengapa teman-teman? Apabila kita menyelidiki memang ajaran Yudaisme, maka kita akan mengetahui bahwa dalam ajaran ini mereka selalu menekankan tentang doa-doa rutin setiap hari yang wajib mereka lakukan. Mereka harus berdoa minimal 3 kali dalam sehari dan selalu pada jam-jam yang sama. Dan ada beberapa tulisan para rabi Yahudi itu menunjukkan bahwa jam-jam doa itu harus diikuti. Tidak peduli dimanapun orang Yahudi sedang berada. Bahkan di dalam sebuah tulisan diajarkan bahwa seorang raja pun itu tidak boleh menginterupsi seseorang yang sedang berdoa. Lalu di mana letak kesalahannya? Apakah itu berarti berdoa 3 kali sehari itu salah? Tidak teman-teman. Kesalahannya bukan pada aktivitas doanya. Tetapi kalau kita perhatikan dalam bacaan kita tadi, yang dikritik oleh Yesus bukanlah pada aktivitas doanya, tetapi pada sikap hati mereka ketika mereka berdoa. Para ahli Taurat dan orang-orang Farisi adalah orang-orang yang selalu merasa suci, selalu merasa paling hebat bahkan di dalam doanya. Dan di dalam tradisi doa rutin mereka, ada sebagian orang-orang yang memang sengaja mengatur aktivitas doa mereka supaya pada waktu jam-jam doa tersebut, mereka sedang berada di dalam keramaian. Misalnya di rumah ibadat atau persimpangan jalan raya. Dan saat berdoa itu pun mereka lakukan dengan posisi berdiri. Sebab dengan posisi itulah mereka dapat lebih terlihat jelas oleh banyak orang. Dan orang-orang ramai itu akan memuji mereka karena kesalehan mereka yang mereka tunjukkan di dalam hidup keagamaan mereka. Nah, teman-teman, sikap atau cara berdoa semacam ini sangat rentan dengan kemunafikan. Mereka terlihat suka sekali berdoa, padahal yang mereka sukai adalah pujian dari manusia. Mereka tampak sangat mengasihi Allah, padahal mereka mengasihi reputasi diri sendiri. Mereka terlihat menyembah Allah, padahal mereka terjebak pada penyembahan diri sendiri. Nah, jika pujian dari orang lainlah yang dicari oleh para ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini, maka firman Tuhan di ayat 5 katakan mereka sudah mendapatkan upahnya. Nah, lalu bagaimana kalau gitu seharusnya kita berdoa? Firman Tuhan katakan di ayat selanjutnya, di dalam ayat ke-6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi di sini firman Tuhan tidak katakan kalau berdoa, berdoalah dengan bersuara atau berdoalah di dalam hati. Tidak teman-teman. Tetapi firman Tuhan jelas katakan, masuklah dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi di dalam bagian ini Yesus ingin mengundang kita untuk masuk di dalam percakapan yang akrab dengan dirinya. Dengan masuk ke dalam kamar kita serta kita menutup pintunya. Sehingga dengan demikian tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang terjadi di kamar itu. Dan tidak ada seorang pun yang mengganggu waktu yang kita sediakan untuk membangun relasi dengan Tuhan. Dan yang kemudian di dalam undangan itu Allah meyakinkan kita bahwa Dia mendengar dan memperhatikan setiap doa, baik yang terucap maupun tidak. Bahkan ketika kita tidak mampu berkata apa-apa lagi, yang keluar hanyalah tetesan air mata, tangisan, kesedihan. Karena begitu beratnya pergumulan kita hadapi, Tuhan tetap mengerti dan mengetahui apa yang kita perlukan. Namun yang perlu kita perhatikan adalah kapan saat yang tepat kita mempraktekkan doa bersuara atau di dalam hati.
Sebab ada kondisi-kondisi tertentu yang memang mengharuskan kita untuk berdoa tanpa bersuara. Misalnya, ketika kita berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Berdoa ketika kita ada di tengah keramaian. Dan lain sebagainya. Dan ada kondisi-kondisi tertentu yang mengharuskan kita berdoa dengan bersuara. Misalnya ketika kita sedang mendoakan orang yang sedang sakit. Sehingga orang yang sakit itu mendengar doa kita. Dan mereka mendapatkan penghiburan serta kekuatan karena dukungan doa kita. Jadi teman-teman, kembali pada tema kita hari ini. Berdoa dalam hati sah atau enggak? Maka jawabannya jelas. Berdoa dengan bersuara atau berdoa dalam hati sama sahnya di hadapan Tuhan. Sebab yang Tuhan perlukan adalah hati orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Orang yang berdoa dengan segala kerendahan hati. Orang yang percaya bahwa apapun pergumulan yang sedang dia hadapi, Tuhan akan tetap memelihara dan menolong dia. Dan juga adalah orang yang selalu mencari kehendak Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh menolong kita untuk memahami apa esensi itu doa. Dan apakah berdoa di dalam hati itu sah atau tidak. Kiranya Tuhan menolong dan menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur Bapa. Firman-Mu telah mengajarkan kami bahwa kami sadar ketika kami berdoa, bukan masalah cara, bukan masalah ekspresi yang menjadi penekanan di dalam doa yang Kau kehendaki. Tetapi Kau ingin melihat hati kami yang sungguh-sungguh datang kepada Engkau. Satu hati yang tulus, satu hati yang terus percaya bahwa Engkau akan terus memelihara kami. Satu hati yang mau menyerahkan doa kami di dalam kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Kau tolong setiap kami ya Tuhan, biarlah di dalam perjalanan kehidupan kami boleh memahami firman-Mu hari ini dan kami boleh menerapkannya di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.